Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas kembali terkait masalah Sirekap yang tidak habis-habisnya diperdebatkan oleh kelompok dari 01 dan juga 03. Kenapa sampai demikian? Menurut mereka bahwasanya Sirekap tersebut ada permainan. Ini menurut klaim dari 01 dan juga Capres 03. Sehingga Sekjen PDIP Hasto mengklaim bahwasanya sebenarnya suara dari Ganjar Mahfud itu mencapai 33%. Hal ini berdasarkan audit forensik IT yang dilakukan oleh pakar IT dari PDIP. Mereka mengatakan bahwa angka perolehan suara Ganjar Mahfud versi IT PDIP kontra sekali dengan hasil real count KPU yang menyentuh angka 16%. Ya, mungkin dari 03 mempunyai pakar-pakar IT juga. Jadi bukan hanya mereka mengklaim tanpa bukti, dan mereka mempunyai bukti yang mungkin nanti akan dibawa ke sidang di MK. Karena menurut dari Hasto bahwa hasil dari audit forensik yang dilakukan mereka pada tanggal 16 atau 2 hari setelah pemungutan suara, mereka mengatakan ada kejanggalan dari Sirekap tersebut. Karena kalau menurut Hasto, setelah tanggal 16 tersebut, maksudnya tanggal 16 setelah tanggal 14 Februari, pada tanggal 16, 2 hari setelah pencoblosan, mereka melihat bahwa Sirekap milik KPU itu terkunci. Dia katakan ada JSON script. JSON script itu mungkin istilah dari teknologi IT ya. Mereka bilang ada JSON script yang mengunci suara Ganjar Mahfud hanya di angka 16%. Itu yang dikatakan Hasto, hasil temuan audit forensik yang dilakukan pakar IT dari 03. Ya, kalau berdasarkan informasi yang kami baca di media, kalau saya tidak salah, katanya 03 33%, ya. Sementara 01 hanya 43% dan 02 43%, 01-nya 23% lebih. Kira-kira demikian. Jadi harusnya menurut Hasto pemilu ini harusnya 2 putaran, bukan 1 putaran seperti sekarang ini. Kalau menurut Hasto tadi, pasangan Prabowo Gibran itu tidak lebih dari 3%. Kalau mereka menormalisasi terhadap JSON script pada tanggal 16 Februari jam 2 pagi. Pertanyaan saya begini,
Kenapa misalnya sudah diketahui bahwasanya ada JSON script di Sirekap KPU yang mengunci suara 03, kenapa nggak diapa langsung pada saat itu? Dilakukan protes, atau paling tidak pakar IT-nya menormalkan sistem tersebut. Ini pendapat saya ya. Kenapa nggak dinormalkan dengan membuka tadi itu? Supaya terbuka sebenarnya. Ya lagi-lagi kita nggak tahu bagaimana permainan IT yang dikatakan oleh Pak Hasto, adanya JSON script. Apa itu JSON script? Saya juga kurang paham. Karena saya bukan orang IT. Saya hanya orang hukum. Bahwasanya kalau ada kecurangan tersebut bisa digugat atau bisa dilaporkan mungkin ke pihak kepolisian terkait dengan menyalahgunakan jaringan untuk menguntungkan salah satu pihak. Itu bisa dilaporkan ke kepolisian harusnya ya, karena undang-undang ITE mereka. Tapi ya kita nggak tahu bagaimana nanti langkah-langkah yang dilakukan oleh PDIP ya. Menurut Hasto juga bahwa mereka mempunyai bukti-bukti kecurangan untuk mendongkrak suara paslon 2, termasuk juga untuk penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia. Ini menurut Hasto juga. Ada diduga untuk menggelembungkan suara 02 dan juga suara PSI. Menurut Hasto. Ya. Bahwa akibat dari adanya kecurigaan data di Sirekap, maka ada organisasi massa yang tergabung dalam Yakin, organisasi masyarakat maksud saya, yang tergabung dalam Yakin atau Yayasan Advokasi Hak Konstitusional, telah melaporkan KPU ke KIP, Komisi Informasi Pusat. Mereka melaporkan karena KPU nggak mau membuka data kepada masyarakat umum terkait bagaimana perolehan atau terkait dengan tender penggunaan IT. Ya, harusnya kan memang dalam penggunaan anggaran negara, siapapun harus membuka ke publik penggunaan anggaran tersebut. Atau siapa pemenang tender tersebut harusnya itu dibuka ke publik. Tapi ini kan lagi-lagi KPU waktu itu mengatakan seolah-olah ini rahasia negara. Sebenarnya ini bukan rahasia negara yang harus disembunyikan. Harusnya kan ini bisa dibuka ke publik. Siapa sebenarnya pemegang atau pemenang dari tender tersebut? Ya, harusnya dalam menggunakan jasa apapun itu harus terbuka ke masyarakat umum. Nah, setelah dilaporkan oleh Yakin KPU ke Komisi Informasi Pusat, akhirnya disidangkanlah sengketa tersebut pada hari Selasa 5 Maret 2024. Yakin mempertanyakan bagaimana hasil real count hingga server pemilu. Karena berdasarkan informasi yang dapat, ternyata server pemilu tersebut itu bekerja sama dengan Alibaba.
yang yang bertempat di Singapura servernya. Ya, lagi-lagi data informasi masalah kependudukan harusnya tuh jangan dong kepada penyedia server dari luar negeri, khususnya dari ini ya, dari yang bukan Indonesia maksudnya. Tapi ya ternyata data tersebut kerjasama dengan Alibaba. Ini kan bahaya. Tahu semua, bocor data masyarakat Indonesia. Ini takut nanti disalahgunakan. Makanya yakin ya mengajukan 2 permohonan ke KIP terkait laporan mereka. Pertama, permohonan mereka adalah akses lebih baik ke data real count pemilu 2004. Maksudnya mungkin dibukakan kepada masyarakat bagaimana tuh hasilnya sebenarnya. Jangan ditutup-tutupin. Ya. Karena menurut yakin tantangan saat ini dihadapi masyarakat dalam mengakses data pemilihan waktu nyata, khususnya hasil recount, hanya tersedia melalui antarmuka berdasarkan tempat pemungutan suara. Sehingga dikatakan sangat sulit. Kalau misalnya kita mau tahu hasilnya secara real count, karena TPS itu kan banyak minta ampun. TPS itu jumlahnya hampir 880.000 TPS. Jadi kata yakin, kalau you mau langsung ke situ secara manual, ya nggak praktis lah, susah banget itu karena banyak TPS. Ya, itu permohonan yakin. Yang kedua, mengenai rincian infrastruktur sistem IT KPU. Itu yakin minta yang kedua. Karena menurut mereka berbagai berdasarkan penelitian yakin antar muka web terkait pemilu 2024 seperti pemilu 2024.kpu.co.id dan sirekap_web.kpu.go.id itu telah menunjukkan bahwa alamat IP yang diposting oleh server Alibaba Cloud yang berlokasi di Singapura. Ya, lagi-lagi tadi itu kenapa harus luar negeri servernya? Kenapa nggak di dalam negeri? Kan Indonesia sudah menguasai teknologi kok. Kenapa harus ke luar negeri? Ini kan bahaya. Menurut yakin, ya, dalam konteks tersebut, mereka meminta informasi rincian tentang infrastruktur IT KPU terkait pemilu 2024. Termasuk yang mereka minta adalah topologi, rincian server fisik dan cloud, lokasi server, rincian jaringan, dan langkah keamanan cyber seperti CDN, perlindungan DDoS, dan lainnya. Jadi mereka minta, ini gimana? Kalau you semua server di luar negeri, bagaimana keamanan cyber tersebut? Bisa nggak dijamin ini tidak dibobol atau disalahgunakan? Karena yakin mencari informasi tentang layanan Alibaba Cloud, ya, seperti yang digunakan oleh KPU, ya, mereka khawatir akan ada pihak-pihak yang mungkin bisa menyalahgunakan. Menurut mereka, informasi yang sensitif untuk keamanan cyber seperti alamat IP, server di belakang CDN, tentu saja dapat dirahasiakan dalam informasi yang diberikan kepada yakin. Jadi nggak bisa aja dibilang tuh nggak dikasih tahu sama yakin alamat server yang benar menurut yakin. Nah, atas permohonan yakin tersebut terkait rincian infrastruktur sistem IT dan keikutsertaan Alibaba Cloud, KIP pun bakal mendalami cara KPU mengelola
informasi publik. KIP juga akan mendalami cara KPU mengelola informasi di PPID dan efektivitas pelaksanaan tupoksi PPID KPU. Ya. KIP berjanji akan mendalami terkait informasi tersebut. Ya, kita minta kepada KPU sebenarnya membuka selebar-lebarnya kepada masyarakat. Sebenarnya bagaimana sih bisa seperti ini? Kok bisa kacau banget dikatakan hasil Sirekap ini? Ya. Sementara pengumuman atau penetapan hasil Sirekap itu akan dilangsungkan pada tanggal 20 Maret ini ya, hari Rebo. Kalau saya lihat di media-media sosial, banyak para tokoh akademisi yang tidak percaya atas hasil Sirekap. Mereka menyatakan mosi tidak percaya kepada KPU, juga kepada hasil pemilu. Tadi saya waktu kembali dari Polda Metro Jaya, karena saya ada kegiatan di sana, saya melihat di KPU banyak orang yang demo pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 Maret 2024. Banyak yang demo tadi. Karena yang beredar juga di media sosial, masyarakat dari seluruh kalangan, baik itu mahasiswa, akademisi, buruh, tani, nelayan, ya, akan mengadakan demo pada hari ini, tanggal 18 Maret hingga tanggal 20 Maret, di saat penetapan rekapitulasi hasil pemilu di KPU. Dengarnya akan demo besar-besaran. Ini semua karena apa? Karena ketidakpercayaan masyarakat dari hasil pemilu tersebut. Lagi-lagi apa? Karena tadi Sirekapnya terkunci. Nggak bisa diketahui oleh masyarakat bagaimana membukanya. Benar nggak itu? Lagi-lagi karena di media kelihatan antara formulir C1 itu ya dengan hasil yang di input di Sirekap itu ternyata beda. Banyak kejanggalan. Sehingga masyarakat nggak percaya. Ini benar nggak ini? Ya, ya mudah-mudahan nanti setelah ini penetapan hasil oleh KPU, ketahuan bagaimana langkah dari 01 maupun 03. Apakah mereka seperti yang digembar-gemborkan akan mengajukan hak angket untuk meminta pertanggungjawaban ke KPU, ataukah hanya ini tawar-menawar saja? Ya, lagi-lagi kalau nanti ternyata tidak terrealisasi hak angket itu, masyarakat pasti akan kecewa dan mungkin akan mengambil sikap terhadap partai-partai politik yang menjanjikan. Sebenarnya 02 tidak perlu takut. Karena hak angket itu kan diatur di konstitusi. Itu kewenangan yang diberikan kepada DPR untuk mempertanyakan bagaimana pemilu ini. Apakah sudah baik? Kan begitu. Jadi nggak perlu harus takut misalnya 02. Apa yang akan dilakukan oleh kelompok 01 dan 03 melalui wakil mereka di DPR. Nggak perlu harus takut dong kalau memang tidak ada diduga kecurangan atau rekayasa. Silakan aja tempuh mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Yang diatur oleh undang-undang itu yaitu mengadakan hak angket, meminta pertanggungjawaban kepada KPU. Di lain apalagi maksudnya kesempatan atau
jalur hukum lain, yaitu mengajukan gugatan ke MK. Ya, jadi ada dua mekanisme yang diatur oleh undang-undang terkait dengan pemilu ini. Mengajukan gugatan ke MK oleh peserta pemilu yang tidak puas atas putusan KPU. Tapi di sisi lain, ya, anggota DPR bisa mengajukan hak angket, mempertanyakan bagaimana pemilu ini dilangsungkan. Jadi nggak ada yang salah gitu. Memang sudah diatur dalam undang-undang. Ya, lagi-lagi kita sih berharap supaya kedepannya kita bisa lebih baik, pemimpinnya lebih baik, tidak melanggar konstitusi, agar rakyat yang dipimpinnya juga mau menjalankan. Dan kita berharap juga kepada partai-partai politik atau wakil-wakil rakyat, kalau Anda kemarin oposisi, ya harapan kita tetap oposisi. Supaya apa? Tetap mengontrol pemerintahan ini dengan baik. Jangan kemarin oposisi, hari ini Anda berteman. Jadi transaksional semua. Nggak ada Anda memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Hari ini lu ngomong ini ada partai itu. Ya, dia bilang, wah pemerintahan ini nggak benar. Ya, pemerintah ini menggunakan anggaran suka-sukanya. Tiba-tiba dikasih menteri. Ya kan? Oleh oleh penguasa sekarang. Langsung menolak hak angket katanya oleh partai tersebut. Ya, yang satu menterinya nggak suka dulu karena ada yang munas oleh partainya tersendiri. Sekarang berjabat tangan antara menteri tersebut. Ini nggak bisa Indonesia nih kayak gini. Nggak bisa memberi pembelajaran politik. Kotor sekali. Kalau kita mau maju, ya contoh kita lihat di Amerika ya. Ketika Partai Republik berkuasa, ya Demokrat tetap menjadi oposisi. Begitu sebaliknya, nggak ada ceritanya apa. Itulah memang sistem ini ya, cuma dua partai. Kalau kita kan multi partai. Jadi hari ini partai ini source sama ini dia bilang dukung ini karena nggak takut dia nggak dapat nanti kursi menteri, partainya nggak bisa operasional. Ya, itulah lemahnya kalau sistem multi partai, banyak partai. Bisa kutu loncat, nggak bisa megang idealis. Ya, mudah-mudahan kita bisa melihat hasil yang terbaik setelah KPU menetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret. Ya, langkah apa yang dilakukan oleh partai-partai yang tidak puas atas itu, rakyat hanya menonton mana yang terbaik. Karena lagi-lagi siapapun presidennya ternyata tetap aja rakyat itu jadi korban. Sekarang ini udah bahan-bahan pokok naik semua. Beras naik, semuanya naik. Ya, tidak ada yang nggak naik. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini terkait apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto terkait dengan pencapaian suara Ganjar Mahfud sebanyak 33%. Ya, bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum mensubscribe, tolong di-subscribe, nyalakan loncengnya sehingga setiap ada informasi yang terbaru Anda bisa mengetahuinya. Channel ini bukan channel gosip. Channel ini channel yang mendidik terkait politik dan hukum. Ya. Dan semua yang kami sampaikan itu berdasarkan data dan fakta. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Kalau Anda mau berkomentar, silakan tulis komentar di kolom komen. Share kepada teman-temannya. Oke ya. Terima kasih untuk para penonton channel YouTube Fernando De Caprio. Tetap semangat, jaga persatuan untuk Indonesia yang baik. Selamat siang.